Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi ini, hari Senin tanggal 26 Januari 2026. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita hari ini, dan atas pertolongan Tuhan kiranya kita dimampukan untuk melakukan aktivitas kita dan kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Nas renungan bagi kita pagi ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. Berkata demikian, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, hidup dalam ketetapannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nasihat Daud kepada Salomo ini mengingatkan kita hidup yang berkenan di hadapan Tuhan bukanlah sesuatu yang rumit atau mustahil. Allah telah memberikan panduan yang jelas melalui firman-Nya. Yang dibutuhkan adalah komitmen untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Beruntung di mata Tuhan bukan diukur dari pencapaian duniawi, tetapi ketaatan dan kesetiaan kita mengikuti jalannya ketika kita memilih untuk hidup dalam kehendak Allah. Kita menemukan damai sejahtera yang sejati bahkan di tengah badai kehidupan. Setiap langkah yang kita ambil dalam ketaatan adalah investasi untuk kebahagiaan yang kekal. Seperti seorang anak yang mendengarkan nasihat orang tua yang berpengalaman, kita perlu merendahkan hati untuk menerima bimbingan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman-Nya bukan pembatas kebebasan kita, melainkan pagar pelindung yang menghindarkan kita dari jalan yang merusak. Ketika kita berjalan dalam ketetapan-Nya, kita tidak hanya mengalami berkat pribadi, tetapi juga menjadi berkat bagi generasi selanjutnya, seperti warisan iman yang Daud tinggalkan untuk Salomo. Warisan iman yang disampaikan Daud kepada Salomo adalah berdasarkan pengalamannya dalam menghadapi banyaknya rintangan dalam kepemimpinannya di hadapan bangsa Israel. Kepatuhan dan kesetiaan kepada Tuhan merupakan kunci sukses baginya dalam memimpin bangsa Israel. Jika hanya mengandalkan kepribadiannya, Daud merasa ia akan gagal. Sebaliknya,
ketika dia mengandalkan perintah Allah dan hidup menurut firman-Nya, disitulah ia dapat melampaui segala rintangan yang ada. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hiduplah dalam kepatuhan dan ketaatan mengikuti perintah Allah, supaya kita dapat melampaui segala rintangan yang kita hadapi. Rintangan yang ada tidak akan menghentikan langkah kita bersama perintah Tuhan dan kehendaknya. Kita akan memenangkan setiap rintangan itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang menekankan agar kami hidup dalam ketaatan pada hukum dan perintah Allah sebagai kunci keberhasilan, kebahagiaan, dan berkat dalam hidup. Seperti Daud menasihatkan kepada Salomo agar berjalan di jalan Tuhan dan memelihara ketetapan Allah demi kemakmuran dan penyertaan Tuhan. Untuk itu tolong dan bimbing kami selalu untuk hidup dalam kepatuhan dan ketaatan mengikuti perintah Allah, supaya kami dapat melampaui segala rintangan dan rintangan yang ada yang kami hadapi tidak akan menghentikan langkah kami. Kami yakin bahwa bersama perintah Tuhan hendaknya kami memenangkan setiap rintangan tersebut. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan lewat Roh Kudus-Mu untuk memiliki komitmen untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan setia pada firman Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan, para pendengar renungan hari ini, mereka yang di rumah, di sekolah, di kantor, di pasar, di perjalanan, atau dimanapun mereka sedang beraktivitas. Berkati, lindungi, dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Buatlah segala usaha dan pekerjaan mereka berhasil, dan jika ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan yang Maha Tabib kiranya menyembuhkan mereka. Tuhan berbelas kasihan, menolong dan menopang mereka yang bergumul dengan berbagai masalah, seperti yang ditimbulkan masalah-masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, dan masalah-masalah lain. Kiranya Tuhan yang Maha Kasih menolong mereka sehingga mereka dapat mengatasi masalah mereka masing-masing. Dan mereka yang mengalami duka atau sedang bersedih, Tuhan kiranya menghibur mereka dan memberi kekuatan sehingga mereka mampu mengucap syukur dan bersuka cita dalam keberadaan mereka. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.